Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Saat ini kita sudah memasuki awal semester genap dan kita masih melaksanakan model pembelajaran seperti semester ganjil, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikutinya. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas materi tentang buah tangan makanan khas Riau. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyebutkan pengertian buah tangan makanan khas Riau. Yang kedua, menjelaskan makna buah tangan makanan khas Riau. Dan yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai buah tangan makanan khas Riau. Buah tangan makanan khas Riau. Secara etimologis, makna frasa buah tangan sebagai hasil pekerjaan atau hasil perbuatan tangan. Maka buah tangan masakan dapat digolongkan ke dalam karya. Makanan yang dianggap karya tersebut adalah makanan yang diolah melalui proses kreativitas ketika memasaknya. Buah-buahan tidak dapat dimaknai sebagai karya manusia. Pengolahan menjadi kerupuk misalnya, barulah ia dapat dikatakan sebagai karya yang lahir dari kreativitas manusia atau dapat kita sebut sebagai buah tangan. Selanjutnya, makna makanan. Alam Melayu mengajarkan makanan tidak hanya sebagai keperluan dasar manusia dalam menjalankan metabolisme tubuh, tetapi lebih dari itu, makanan juga bicara tentang budaya. Orang Melayu juga mengatur segala aspek kehidupan dengan budaya, termasuk hal makanan. Makanan bagi Melayu juga sebagai identitas atau jati diri Melayu. Cita rasa khas dalam suatu makanan dianggap sebagai cerminan dalam budaya. Penamaan makan sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kehidupan pembuatnya. Berikutnya, nilai-nilai dalam makanan. Adat dan adab orang Melayu, nilai-nilai makanan diatur mulai dari tata cara meracik makanan ataupun pengolahannya, ketika memakan dan setelah makan. Aturan itu bersifat mutlak. Orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang pengolahannya tidak sesuai dengan adat dan adab orang Melayu. Misalnya, memotong ikan tidak boleh lurus seperti memepet kayu, sebab potongan yang lurus hanya untuk diperuntukkan sebagai umpan memancing atau menajur. Maka berpantang orang Melayu memakan ikan yang dipotong lurus atau dianggap sebagai penghinaan pada seseorang jika menyajikan lauk yang dipotong pepat. Selain itu, penghargaan pada makanan juga sangat kental. Misalnya, seseorang yang menyajikan minuman dengan cara memegang bagian atas kepala gelas dengan mengarahkan telapak tangan di atas mulut gelas, ini dianggap tidak ikhlas. Minuman yang disajikan tersebut tak akan diminum tamu. Menghadap makan atau saat makan juga diatur dalam adab dan adat orang Melayu. Dalam ungkapan Melayu oleh Tenas Effendi dilafazkan, makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Hal ini dimaksudkan sebagai nilai mendapatkan sama berlaba dan hilang sama merugi. Lalu dijabarkan sebagai makan jangan kenyang seorang, ingat-ingat penderitaan orang. Maka makan dapat diterjemahkan hanya sebagai cara bertahan hidup atau makan makna yang lebih utama
kepada sikap saling berbagi. Adat dan adab yang menjadi aturan dalam makan bersama biasanya dianggap sebagai majelis. Seseorang yang lebih dahulu selesai makan tidak baik meninggalkan majelis sebelum semua orang selesai makan. Di kalangan Melayu hulu sungai pula ada larangan makan mengangkat pinggan. Jika seseorang mengangkat pinggan dalam jamuan makan atau dalam jamuan majelis, ia dianggap sebagai orang tak tahu adat dan dianggap tamak. Selain itu, pinggan makan yang digunakan mesti dibasahi dengan air basuh tangan. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.